Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut untuk mempresentasikan RPP yang sudah Tiang buat, terlebih dahulu Tiang tunas maaf kepada Pak dosen atas keterlambatan saya mengupload file tugas video presentasi dari RPP yang sudah Tiang buat, karena hari ini semua teman-teman Tiang tidak ada yang hadir, tidak ada yang memegangkan HP. Jadi terpaksa Tiang ngambil inisiatif untuk mengambil botol untuk menaruh HP supaya tetap bisa Tiang ikuti acara presentasi ini. Baiklah, saya akan mulai, yaitu tugas RPP 1 saya, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5 dengan tema belajar Al-Quran asal instansi SDN Kemiri. Kemudian kelas 5 semester 1 dan alokasi waktunya 1 kali 4 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Kemudian kita lanjut ke komponen yang pertama, yaitu kompetensi inti atau KI. Dalam kompetensi inti ini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Adapun KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Di KI 3, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. Di KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman, berakhlak mulia. Kemudian poin yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu di 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, 2.1 menunjukkan sikap bekerja sama dengan dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin, 3.1 memahami makna Quran Surah At-Tin dengan baik dan tartil, 4.1.1 membaca Quran Surah At-Tin dan dengan tartil, 4.1.2 menuliskan kalimat-kalimat dalam Quran Surah At-Tin dengan benar, 4.1.3 menunjukkan hafalan Quran Surah At-Tin dan dengan lancar. Komponen selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, mengetahui makna, menunjukkan hafalan, serta menulis kalimat-kalimat Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah At-Tin. Komponen keempat itu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran, siswa diharapkan dapat
Satu, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, membaca, mengetahui makna, menunjukkan hafalan, serta menulis kalimat-kalimat Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Tiga, mencontohkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai ilmu implementasi dan pemahaman Quran surah At-Tin. Poin kelima, materi pembelajaran. Yang pertama, membaca Quran surah At-Tin. Yang kedua, mengartikan surah At-Tin. Tiga, kandungan surah At-Tin. Poin selanjutnya yaitu pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang pakai di sini adalah scientific. Kemudian strategi pembelajaran yang kita ambil di sini adalah kooperatif. Sedangkan model pembelajaran adalah pemodelan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3 tahapan yang kita lalui. Yang pertama adalah tahap pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang mana pada kegiatan pendahuluan ini, pada awal pembelajaran, guru memimpin doa bersama, dilanjutkan dengan memeriksa daftar hadir dan kesiapan belajar siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian guru memberikan pertanyaan persepsi untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa terhadap pengetahuannya yang akan disampaikan. Kemudian kegiatan inti, guru terlebih dulu meminta agar siswa secara klasikal mencermati mengapa orang yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Di dalam kegiatan penutup ini, siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran. Kemudian siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan guru. Menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, siswa dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Poin berikutnya yaitu penilaian hasil belajar. Di dalam penilaian hasil belajar ini ada beberapa aspek. Dan pertama ada aspek sikap. Di dalam ranah aspek sikap ini ada observasi, ada penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Kemudian pada aspek pengetahuan ada tes tertulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Dan yang terakhir adalah penugasan. Kemudian pada aspek keterampilan ada unjuk kerja atau praktik, ada proyek, ada produk, ada portofolio. Kemudian selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber yang belajar yang kita pakai di sini adalah buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ada buku lembar kerja siswa, ada buku referensi lain yang sesuai atau relevan. Kemudian yang keempat, informasi dari media massa dan internet. Kemudian setelah itu sebenarnya ini ada rubrik penilaian yang pakai, tapi saya tidak mencantumkannya di dalam RPV ini. Kemudian yang terakhir adalah tidak lupa untuk mencantumkan nama guru mata pelajaran PAI, kemudian mengetahui tanda tangan kepala sekolah. Demikian persentase PPT yang sudah Tiang susun dan saya presentasikan saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah kita yang diterima di sini. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.